sore. Perkenalkan, saya Nathaniel Lewi Esther, biasa dipanggil Lewi. Saya dari kelas A4, kelompok 4. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya dapat dari pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang telah dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2025 hingga hari ini, yaitu tanggal 14 Maret 2025. Nah, kurang lebih secara garis besar ada 3 materi yang saya dapat. Yang pertama ialah terkait wawasan kebangsaan, bela negara, serta sistem administrasi negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu adalah isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir ialah kesiapsiagaan bela negara. Seperti yang kita tahu, pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini sendiri, ini bicara soal identitas bangsa dan negara Indonesia. Karena tanpa identitas, tentunya kita nih dikenal sebagai apa di dunia internasional. Contoh, Indonesia kenapa bisa merdeka? Karena Indonesia itu kita terkenal sebagai dengan orang-orang yang pejuang tangguh, yang cukup gigih dalam berjuang. Kita bisa lihat sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia mulai dari zaman kerajaan-kerajaan hingga perjuangan melalui organisasi pergerakan nasional hingga perjuangan diplomasi yang akhirnya berujung pada peristiwa 17 Agustus 1945. Di mana Indonesia ini akhirnya memproklamirkan kemerdekaannya menjadi negara yang berdaulat dan bebas. Nah, sejarah itu juga merupakan dari wawasan kebangsaan, karena disitulah identitas kita berada. Tanpa identitas, tentunya seperti Bung Karno pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pahlawannya, di mana jasa para pahlawan kita dalam sejarah kita itu merupakan identitas kita. Selanjutnya terkait bela negara. Bela negara ini mempunyai 5 nilai dasar, yaitu cinta tanah air, sadar akan berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Pertama, cinta tanah air. Ini semua sepertinya yang kita tahu, kita harus cinta. Kita harus cinta akan tanah air kita sendiri. Di sini kita lahir, di sini kita hidup, dan di sini kita mati. Nah, kemudian kita sadar berbangsa dan bernegara. Kita harus punya kesadaran kita ini berbangsa dan bernegara Indonesia. Tentunya kalau kita sudah sadar akan bangsa dan negara kita, akan bisa tumbuh rasa cinta tanah air itu. Kemudian yaitu adalah setia pada Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila ini tentunya dicetuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai luhur, perjuangan, dan budaya Indonesia. Sehingga akhirnya Pancasila sendiri menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan Pancasila. Kemudian rela berkorban. Nah, sama seperti sejarah bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu tidak ada dicapai dengan mudah. Semuanya melalui proses yang panjang dan penuh pengorbanan. Nah, nilai-nilai itu pun sudah seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan 4 aspek ini nantinya akan memberikan kita hal yang ini, yaitu kemampuan awal kita untuk melakukan bela negara. Seperti kita tahu, bela negara itu tidak lagi untuk zaman sekarang ya. Untuk zaman sekarang tidak lagi seperti masa lalu di mana kita harus angkat senjata, kita harus turun memerangi penjajah. Tidak. Sekarang bela negara tentunya bisa dilakukan sesuai profesi kita masing-masing. Seperti contoh saya sebagai CPNS, yaitu sebagai aparatur sipil negara. Dan bagaimana cara saya membela negara saya? Tentunya dengan saya melakukan tugas dan fungsi saya sebagai ASN dengan jujur, berintegritas, dan tentunya bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Nah, untuk teman-teman yang lain tentunya bisa menyesuaikan dengan profesi teman-teman juga. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu isu kontemporer. Isu kontemporer ini sendiri bisa diartikan sebagai isu yang terjadi di hari-hari ini. Nah, kalau di bidang pemerintahan tentunya kita sudah tidak asing, ada namanya konflik kepentingan. Nah, ini tuh apa itu konflik kepentingan? Konflik kepentingan itu adalah ketika seorang, khususnya di bidang saya yaitu pemerintahan, memiliki suatu kepentingan, sehingga kepentingan ini akan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang mungkin agak baik itu sesuai aturan maupun menyalahi aturan untuk kepentingannya, yang akhirnya itu akan berpengaruh pada kinerja mereka. Nah, contoh konflik kepentingan yang sudah banyak yang terjadi, mulai dari kasus suap, kasus korupsi,
kasus persekongkolan, semua. Kenapa mereka semua melakukan itu? Karena mereka punya kepentingan di dalamnya. Kalau mereka tidak punya kepentingan, tentunya mereka tidak akan melakukan hal-hal yang jelas dilarang dalam hukum dan beresiko hukuman pidana. Nah, dan materi yang terakhir ialah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini mengajarkan kita tentunya bagaimana cara kita ini harus selalu standby, karena berbagai macam ancaman itu datang tidak mengenal waktu. Ancaman itu datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu kapan ancaman itu akan datang. Oleh sebab itu, sebagai warga negara tentunya kita harus selalu siap siaga dalam membela negara. Nah, bagaimana caranya? Dengan mempertimbangkan 5 aspek di materi pertama tadi. Saat 5 aspek ini semuanya punya, tentunya kita sudah bisa siap siaga untuk membela negara kita. Dan seperti yang saya katakan tadi, semua itu bisa dilakukan sesuai profesi kita masing-masing, sesuai bidang keahlian kita masing-masing. Misal saya bekerja di pemerintahan, tentunya saya lakukan tugas dengan jujur. Saya tidak korupsi. Saya melakukan tugas dan fungsi saya tentunya dengan berorientasi pelayanan, karena sejatinya ASN ialah pelayan publik. Jika untuk teman-teman yang lain, tentunya misalnya teman-teman bekerja sebagai tenaga kesehatan, tentunya lakukan sesuai tupoksi teman-teman, selamatkan nyawa orang. Misalnya teman-teman ada yang bekerja sebagai guru, tentunya tanamkan kepada generasi muda yang baik-baik, yang benar-benar, tentunya, dan semuanya itu sesuai kurikulum. Dan masih banyak lainnya. Pokoknya bagaimana caranya kita itu berkontribusi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini, supaya isu yang sering kita dengar terkait 2045 Indonesia ini cemas, Indonesia mungkin bisa bubar, itu tidak akan pernah terjadi selama kita siap siaga membela negara kita. Baiklah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Salam kebangsaan.